siplah gitu. Jadi wajar ketika kalau di siplah ini, makanya kemarin saya itu sebetulnya ini penting untuk ditelusuri karena barang dan jasa itu sebetulnya sudah ada lembaga yang menentukan harga, kewajaran harga. Tapi ternyata kalau siplah ini longgar dan tidak perlu untuk mendapatkan legalisasi dari lembaga lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, kemarin saya sempat nge-zoom dengan aktivis SIDE yang menceritakan tentang informasi ada kepala sekolah yang PAUD kepala sekolah PAUD yang mengadu menceritakan tentang masalah dana BUP dengan Dinda Ahmad An-Nur. Sebagaimana video kemarin kita sudah kupas itu tentang dan juga rekomendasinya juga sudah kita bahas dan kita jelaskan di part keduanya untuk bagaimana pengelolaan pendidikan, tata kelola pendidikan di Kabupaten Bangka ini semakin baik, semakin bermutu dan sepi, steril dari penyalahgunaan keuangan negara. Pemirsa Usik, setelah kedua video kemarin bersama Dinda Ahmad itu ditayangkan, ternyata ada tidak terlalu banyak tapi ada lebih beberapa orang yang komunikasi dengan saya, WA saya dan berkomunikasi dengan saya meluruskan tentang istilah-istilah dan juga apa yang terjadi sebetulnya sistem yang dipakai di sekolah atau di pendidikan. Pemirsa Usik, pertama saya kan juga ini kan luruskan karena saya juga setelah itu sempat browsing di Google tentang masalah e-katalog dan juga lembaga yang sempat kemarin saya lupa itu ya. Ternyata LKPP lembaganya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Nah, lembaga ini sebetulnya yang menentukan besar kecilnya harga barang yang bisa dibelanjakan oleh lembaga negara, dalam konteks ini apakah itu kementerian atau SKPD, apa itu pemerintah daerah dan lain sebagainya. Itu e-katalog. Nah, kalau e-katalog itu seluruh barang yang dibutuhkan untuk pembelanjaan negara, harga barangnya itu sudah ada lembaga yang memantau tentang kewajarannya, tentang kepantasannya, yang namanya LKPP ini. Artinya kalau negara, salah satu instansi pemerintah membutuhkan laptop atau membutuhkan semen, harga itu sebetulnya sudah harus atas persetujuan dan legalisir dari LKPP ini. Karena bisa saja ini kalau tidak pakai LKPP ini, lembaga kebijakan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini, bisa saja harga yang sebetulnya murah gitu ya dijual mahal dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga kepantasan dan kewajaran harga itu namanya LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yang itu ketika sudah mendapatkan persetujuan atau legalisir lah mungkin baru barang-barang itu bisa dijual di e-katalog, bisa di-enter di e-katalog, dan siapapun instansi pemerintah yang mau membutuhkan barang itu bisa belanja di situ. Itu LKPP.
Ini setelah saya diskusi panjang dengan beberapa orang gitu ya tentang masalah LKPP. Untuk yang kemarin yang saya sempat Zoom dengan Dinda Ahmad tentang masalah pembelanjaan dana BOP PAUD gitu ya, yang kemarin katanya temuannya yang sempat diceritakan oleh Dinda Ahmad, di samping memang ada ketidakleluasaan dan tidak ada kebebasan dari kepala sekolah di PAUD itu untuk membelanjakannya, ini justru dihandle oleh oknum, dan justru pembelanjaannya itu justru dilakukan oleh pihak oknum oleh oknum itu. Dinda Ahmad kemarin memakai istilah e-katalog dalam konteks menjelaskan masalah ini. Ternyata setelah saya browsing dan juga diskusi dengan beberapa pihak yang mengerti tentang persoalan itu, justru kalau di sekolah itu tidak memakai e-katalog, tapi memakai SIPLAH. SIPLAH ini pemirsa, SIPLAH ini sebetulnya Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah. SIPLAH. Beda dengan e-katalog sebetulnya barang ini. Tapi mirip, tapi beda. Mirip tapi beda. Kalau e-katalog tadi itu ada lembaga yang mengontrol harga agar tidak ugal-ugalan harga yang diberikan. Tapi kalau yang SIPLAH ini justru lebih longgar dari e-katalog, Sehingga menentukan harga barang-barang yang mau dijual di SIPLAH itu memang tidak punya kewajiban untuk mendapatkan legalisasi dari LKPP. Itu informasi yang saya dapatkan dan mendapatkan cerita dari orang-orang yang mengerti tentang masalah pengadaan barang jasa sekolah. Pemirsa Uzik, ini berbeda, makanya saya luruskan. Meskipun itu secara substansial tidak ada sesuatu yang penting untuk kita persoalkan ya. Tapi Dinda Ahmad kemarin dan mungkin saya juga kemarin itu salah persepsi bahwa yang dimaksud dengan e-katalog kemarin, konteks kemarin yang kita bicarakan itu adalah SIPLAH gitu. Jadi wajar ketika kalau di SIPLAH ini, makanya kemarin saya itu sebetulnya ini penting untuk ditelusuri karena barang dan jasa itu sebetulnya sudah ada lembaga yang menentukan harga, kewajaran harga. Tapi ternyata kalau SIPLAH ini longgar dan tidak perlu untuk mendapatkan legalisasi dari lembaga lain. SIPLAH ini longgar dan bisa dikatakan bebas, terserah dari penyedia jasa, penyedia barang, asalkan memang barang itu dimasukkan ke dalam SIPLAH dan siapapun yang mau mengakses dan membeli barang itu, sekolah-sekolah yang membeli barang itu bisa mengakses dan juga bisa membeli dari situ. Online memang sama-sama online, SIPLAH. Itu pemirsa. Jadi pemirsa Uzik, menjadi sesuatu yang masuk akal ketika SIPLAH ini longgar. Ada ketidakwajaran harga, ada ketidakpantasan harga, ada disparitas harga yang sangat luar biasa antara barang-barang yang sebetulnya bisa dijual di toko-toko biasa. Ketika masuk ke SIPLAH ini justru harganya naik bisa sampai 300-400% kalau menurut cerita dari Dinda Ahmad kemarin. Kalau harga tisu katanya 15 sampai 20 ribu, di situ ada 90 ribu sampai 120 ribu. Ini berapa persen ini pemirsa? Kenaikannya dari situ. Makanya kemarin sempat sempat kita bahas itu, jangan-jangan kemasannya itu ada emas, ada lapisan emas dan peraknya dan lain sebagainya. Tapi itu yang terjadi, pemirsa. Sehingga memang ada potensi untuk markup harga di situ. Memang ada ruang untuk memarkup harga di situ. Karena beda dengan e-katalog. SIPLAH ini beda dengan e-katalog. Kalau SIPLAH ini harga itu ditentukan tidak harus mendapatkan persetujuan dari lembaga lain seperti LKPP. Kalau LKPP ini ada perpres dan segala macamnya. Maka tidak bisa daerah atau siapapun lembaga negara ini kalau mau membelanjakan sesuatu barang yang dibutuhkan untuk digunakan dalam pelayanannya tidak boleh
membeli melebihi harga yang sudah ditentukan oleh LKPP itu pemirsa musik. Di sisi yang lain kalau kita ingat dalam penganggaran itu ada SAB sebetulnya, standar analisa belanja. Jadi seperti pulpen, seperti semen, seperti apa saja itu ada dalam keputusan bupati, peraturan bupati atau keputusan bupati yang mengatur harga semen kalau di Bangkalan seumpama per saknya itu 60.000 maksimal gitu ya. Maka anggaran yang ditulis dalam setiap kegiatan tidak boleh menentukan kalau salah satu pembangunan semua membutuhkan 200 sak semen, maka tidak boleh dalam menganalisa dan menentukan harga besaran anggarannya itu harus dihitung dari 60.000 itu sesuai dengan SAB, standar analisa belanja yang diatur oleh Pak Bupati. SAB. Lah kalau Siplah ini kayaknya longgar, tidak ada yang ngatur tentang masalah bagaimana kewajaran harga dan lain sebagainya. Maka potensial ini dengan permainan-permainan. Apalagi ceritanya kemarin sebetulnya ini dikondisikan kepada CV tertentu, kepada penyedia jasa tertentu, dan kalau ini dilaksanakan di seluruh Bangkalan dengan kolektif gitu ya, secara kolektif dimobilisasi secara kolektif. Ya bayangkan saja, apalagi harga yang tadi sempat kita bicarakan dan kita bahas itu justru lebih dari bukan lebih, tapi tidak wajar itu, tidak pantas dan tidak wajar, di luar kewajaran. Masa seharga 15 sampai 20 sampai 90 sampai 90 dan 120. Ini kan sesuatu yang tidak wajar. Ini sebetulnya ruang permainannya pemirsa. Kenapa ini semua penting untuk kita bahas dan saya luruskan lagi. Pemirsa musik, apa yang dinyatakan Dinda Ahmad sebagai aktivis di Kabupaten Bangkalan, bahkan ini sudah menerima cerita dan keluhan dari salah satu kepala sekolah, kepala PAUD, maka ini penting untuk menjadi perhatian Dewan Pendidikan. Yang kedua, DPRD Kabupaten Bangkalan. Dewan Pendidikan dibentuk untuk bagaimana melihat, memperhatikan, mencermati, mengontrol, mengawasi tentang masalah pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Informasi ini penting untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti. Benar nggak ini terjadi? Kalau hal semacam ini oleh Dewan Pendidikan atau oleh pihak-pihak terkait dalam setiap stakeholdernya Dewan Pendidikan gitu ya, ini dianggap benar dan ini yang justru dianggap sesuatu yang meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bangkalan khususnya, maka lebih kuatkan model semacam ini, dukung model semacam ini, kuatkan model semacam ini. Tapi kalau ini justru merugikan terhadap hak-hak murid, hak-hak sekolah dan macamnya, koreksi ini, lihat ini, analisa ini, kasih rekomendasi yang sebenarnya. Saya kira begitu pemirsa musik untuk persoalan ini. Yang kedua, ada juga ya cerita dari orang yang sempat pernah mengelola PAUD gitu ya. Dari apa yang diceritakan oleh Dinda Ahmad kemarin, pihak sekolah tidak punya kebebasan dan kedaulatan untuk membelanjakan dana BUP-nya itu, justru datangnya barang yang dibelanjakan oleh pihak oknum itu justru itu saja. Yang dicontohkan oleh salah satu orang yang cerita ke saya ini, sebetulnya buku itu tahun sebelumnya sudah dibelikan, sudah dibelanjakan. Tahun ini buku itu lagi, tahun ini buku itu lagi. Itu justru menjadi tidak manfaat di sekolah itu. Tidak manfaat di sekolah itu. Sementara kebutuhan masing-masing sekolah itu kan pasti tidak sama. Informasi yang saya dengar, mohon maaf ini catatannya, informasi yang dengar ada keseragaman tentang masalah pembelanjaan BOP ini di mayoritas sekolah-sekolah PAUD di Kabupaten Bangkalan. Ada keseragaman dari BOP itu. Itu informasinya, pemirsa. Kalau model semacam ini, lagi-lagi saya katakan, kalau model semacam ini oleh Dewan Pendidikan, oleh anggota Komisi D Kabupaten, oleh Dinas Pendidikan, ini justru yang dianggap memacu kemajuan pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Lanjutkan, dukung, ayo perkuat ini.
perkuat model semacam ini. Ayo bersama-sama orang yang usil terhadap masalah ini, kita lawan bersama-sama. Kalau ini terbukti model semacam ini justru memang betul-betul membangkitkan semangat membangun pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Tapi kalau semua ini justru sebaliknya, jangan diam Dewan Pendidikan, jangan diam anggota Dewan, luruskan ini. Termasuk juga APH, luruskan ini. Karena informasinya ini tidak hanya terjadi hari ini, setahun ini. Informasi itu dari rasan-kerasan, dari desas-desus yang terjadi itu amis baunya. Memang sejak lama ini terjadi. Tapi mungkin ini dianggap sesuatu yang benar, mungkin ini oleh pihak-pihak terkait yang punya tugas untuk pengontrolan, mengawasi, dianggap benar, dianggap efektif untuk membangun pendidikan di Kabupaten Bangkalan lebih bermutu, sehingga ini dibiarkan, atau memang tidak mempunyai data yang konkret. Karena informasi awalnya banyak kepala-kepala sekolah yang memang takut untuk melaporkan ini, banyak kepala-kepala sekolah yang tidak mau untuk bercerita tentang persoalan ini, meskipun itu sebetulnya menjadi beban dan juga tidak ikhlas gitu ya untuk dimodelkan semacam ini. Itu pemirsa Usik, mudah-mudahan pelurusan ini, istilah e-katalog dan siplah ini bisa juga lebih memperjelas duduk persoalannya. Yang kedua, kepada pihak terkait, stakeholder pendidikan, baik itu komite sekolah, baik itu kepala sekolah, baik itu dewan pendidikan, baik itu anggota dewan, DPRD Kabupaten Bangkalan dan lain, mudah-mudahan ini semakin memperjelas persoalan, duduk persoalan yang sebenarnya yang sempat diusik ya, kalau istilah saya, sempat diusik oleh Dinda Ahmad An-Nur, baik di videonya sendiri maupun yang diceritakan di channel Sandasan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.